Banyak beredar di YouTube video yang memfitnah Ustadz Hadi Hidayat dan menggiring masyarakat awam untuk berpandangan buruk terhadap Ustadz Hadi Hidayat. Bahkan tidak sedikit orang-orang awam yang terprovokasi sehingga menimbulkan kebencian terhadap Ustadz Hadi Hidayat. Supaya kalian tidak gagal paham, yuk kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dipaparkan di awal video, bahwa terjadi fitnah terhadap Ustadz Hadi Hidayat karena banyak kreator yang membuat video negatif terhadap Ustadz Hadi Hidayat sehingga menimbulkan kegaduhan buat kalangan umat muslim di Indonesia. Dan semua ini terkait dengan beredarnya video beliau di media sosial yang di dalam video tersebut beliau berkata kalau Yohanes ayat 16 dengan Quran surat Maryam ayat 30 sampai dengan 31 itu mirip. Mari kita lihat cuplikan videonya. Silakan. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria? Satu aja. Ya? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan aynama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John. Saya yakin banyak juga yang belum melihat langsung permasalahannya dan hanya melihat dari video-video yang berisi hujatan terhadap Ustadz Hadi Hidayat terkait permasalahan ini. Makanya di sini saya tampilkan cuplikan videonya agar tidak salah paham. Kalau kita perhatikan lagi cuplikan video tadi, di sana Ustadz Hadi Hidayat hanya bilang mirip, bukan sama persis. Dan kata-kata tersebut juga dikeluarkan karena beliau sedang berhadapan dengan seorang non-muslim, bukan kepada seorang muslim. Dan maksud dari kata-kata beliau itu hanya untuk menyampaikan kepada non-muslim untuk melihat lebih luas lagi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Siapa tahu setelah beliau bilang begitu, mereka yang non-muslim penasaran dan ingin membaca ayat-ayat Al-Quran. Sehingga siapa tahu bisa nanti mendapatkan hidayah. Lalu apakah yang dinyatakan beliau ini termasuk penistaan agama karena menyamakan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Alkitab? Tentu saja ini tidak. Karena dalam diskusinya beliau tidak sama sekali merendahkan Alkitab apalagi Al-Quran. Jadi cobalah cerdas dalam memahami sesuatu dan jangan ambil mentah-mentah ketika dapat informasi. Telusuri, pahami, dan cermati maksud dan tujuannya. Lalu apakah Yohanes ayat 16 dengan Al-Quran surat Maryam ayat 30 sampai dengan 31 itu sama atau beda? Baik, di sini saya akan tampilkan ayatnya. Yang di atas ini Al-Quran surat Maryam ayat 30 sampai dengan 31 dan yang di bawah ini Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau dari susunan kata-kata di dalamnya jelas tidaklah sama, tapi kalau diperhatikan dengan sudut pandang yang lebih luas memang sedikit terlihat ada kemiripan, tapi bukan berarti sama. Seperti dari penyampaian ayat-ayat tersebut yang di dalamnya sama-sama menjelaskan tentang sosok pribadi yang sama, yaitu Isa dalam Islam atau disebut Yesus dalam Kristen. Lalu ada juga kata-kata yang menyerupai, seperti di dalam Alkitab bahasanya itu dikaruniai, sementara di dalam Al-Quran itu bahasanya diberkahi. Lalu dalam Alkitab disebut sebagai anak Allah dan di dalam Al-Quran disebut sebagai hamba Allah. Jadi mungkin ini yang dimaksud dengan adanya kemiripan, tapi secara keseluruhan ia jelas berbeda. Karena di Alkitab tidak ada perintah sholat dan zakat seperti yang dituangkan dalam Al-Quran, dan dari perspektifnya pun berbeda jelas karena Muslim meyakini Isa hanya sebagai nabi, sementara di Alkitab meyakini bahwa Isa atau Yesus itu sebagai anak Allah. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya.
Semoga tidak banyak yang terprovokasi, apalagi sampai membenci dan merendahkan orang lain yang bisa jadi mungkin lebih tinggi derajatnya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sebagai umat muslim tunjukkan kerukunan dan kedamaian agar menjadi contoh buat orang-orang non-muslim, bukan justru saling hujat dan menghujat yang malah membuat dampak buruk terhadap Islam di mata non-muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.